Kondisi existing kita sekarang seperti misalnya karet, kita ada pabrik ya di Sumber Jantin di Kabupaten Sambas, dan karet produksi Sumber Jantin itu selama ini pasarannya diekspor. Saya lupa tadi satu Pak sampaikan bahwa kuota pupuk ini kemarin kan dari tahun lalu 3.000 ton menjadi 17.000 ton. Cuma itu kayaknya hanya sebuah tulisan 17.000 itu. Jadi membahas petani tidak akan ada habisnya, tapi kalau menyelesaikan masalah petani ini saja luar biasa. Selamat siang pemirsa Insight Talk dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bertemu lagi dalam acara Insight Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai menuju Sambas lumbung pangan berskala ekspor. Untuk itu telah hadir di hadapan kita narasumber pertama adalah Bapak Yayan Kurniawan. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sambas. Selamat siang, Pak. Ya. Nah, narasumber kedua kita adalah Bapak Guntur. Beliau adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sambas. Nah, narasumber ketiga kita adalah Bapak Erik Darmansah. Beliau adalah dosen agribisnis akademisi Politeknik Negeri Sambas. Selamat siang, Pak. Nah, seperti kita ketahui, Sambas merupakan wilayah yang memiliki lahan luas dan sebagian masyarakatnya mengandalkan mata pencarian dari sisi pertanian. Karena itu pertanian menjadi salah satu sektor yang penting bagi peningkatan ekonomi Sambas. Karena itu saya akan segera langsung bertanya kepada Bapak Yayan. Ya Pak, selama ini Sambas dikenal sebagai wilayah lumbung pertanian Pak ya. Nah, apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sambas ini dalam rangka meningkatkan sektor pertanian di Sambas? Silakan Pak. Baik, terima kasih host. Yang kami hormati rekan dari Pak Haji Guntur dan Pak Erik, serta para pemirsa Insight Talk dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini tadi ditanyakan apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Sambas, bahwa berdasarkan data atau existing kondisi pertanian di Kabupaten Sambas, yang pertama tetap kita besar di padi Pak. Kita tanaman padi setiap tahun tuh kurang lebih hampir 110.000 hektar di 2 musim tanam itu. Yang kedua, yang paling luas juga adalah sawit Pak. Sawit kurang lebih 87.000. 65.000 itu dikuasai oleh korporasi, perusahaan besar kelapa sawit, yang 20%-nya kurang lebih berserta mandiri itu kurang lebih 20.000-an hektar. Jadi yang ketiga, kita luas di karet. Karet kita kurang lebih 52.000 hektar. Tanaman karet yang diusahakan oleh petani karet di Kabupaten Sambas. Yang ketiga, kita luas di tanaman kelapa, kurang lebih hampir 24.000 hektar ya, tanaman kelapa di Kabupaten Sambas. Yang ketiga baru kita jeruk kurang lebih hampir 8.000 hektar. Selanjutnya kita ada juga lada dan tanaman horti lainnya seperti buah naga, cabai dan lain sebagainya. Nah, memang masyarakat Kabupaten Sambas 70% bermata pencaharian pertanian. Jadi mayoritas masyarakat kita mengusahakan sektor pertanian. Dan sudah sepantasnya apabila pemerintah Kabupaten Sambas memberi perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan pembangunan pertanian di Kabupaten Sambas. Kondisi existing kita sekarang seperti misalnya karet, kita ada pabrik ya di Sumber Jantin di Kabupaten Sambas, dan karet produksi Sumber Jantin itu selama ini pasarannya diekspor. Antara lain ke Singapura, ekspor
karet kita. Yang kedua, sawit. Sawit kita memang ada 6 pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sambas. Kurang lebih transaksi penjualan CPO maupun kernel setahun itu kurang lebih 2 triliun. Yang diusahakan oleh 6 pabrik kelapa sawit dengan mengolah tadi yang kurang lebih 87.000 hektar. Nah, sebesar itu 2 triliun itu tentu kita pasarkan dalam bentuk CPO yang selama ini kita masih ke Pontianak dan ke Medan ya, ke Belawan ya. Sekarang kita udah ada pabrik 2 oleokimia yang ada di pabrik minyak, itu minyak makan, baik punya Wilmar maupun punya KPN di Pontianak dan di Kijing. Jadi selama ini produksi CPO kita diolah lebih lanjut menjadi minyak makan. Nah, selanjutnya oleo itu jadi kita setengah jadi, Pak. Kalau oleo CPO itu kan produk setengah jadi yang dihasilkan Sambas, nanti diolah lagi menjadi produk-produk turunan oleo itu yang nantinya itu akan bisa diekspor gitu. Cuma kita hanya mampu, pabrik kita mengolah CPO atau setengah jadi. Nah, untuk padi maupun jeruk maupun komoditi kelapa. Nah, kelapa ini juga sedang prospeknya bagus dari sisi harga ya. Karena kelapa kita selama ini ternyata ditampung oleh pabrik Kara yang ada di Pontianak. Pabrik Kara itu memproduksi santan segar. Santan segar itu diekspor, Pak. Nah, jadi petani kelapa kita alhamdulillah sekarang maupun kelapa sawit sedang menikmati nikmatnya harga ya, nikmatnya harga. Jadi untuk nilai tukar ya, NTP pertanian sektor perkebunan ini cukup tinggi sekarang, kurang lebih 144. Kalau NTP padi masih rendah. Nah, jadi kalau rencana kita untuk ekspor memang kalau dari Dinas Pertanian kan lebih kepada kesiapan lahan, budidaya tanaman kan. Nah, kita memang kalau saya melihat komoditi kita yang diusahakan itu kan rata-rata oleh kelompok tani ya. Kelompok tani kita itu 3.000-an. Nah, jadi kalau kelompok tani langsung ekspor itu rasanya tidak mungkin ya. Dia harus, karena kalau untuk ekspor itu tentu dalam volume yang besar dan kualitas yang besar. Nah, boleh juga saya tambahkan kemajuan suatu daerah itu paling tidak ada 5 faktor yang ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama adalah kalau rumus ekonomi makro itu kan konsumsi kita harus tinggi, makanya mengapa Pak Bupati kalau bisa sering-sering banyak-banyak, termasuk orang Sambas sering-sering lah nginap di Sambas dan belanja di Sambas gitu. Nah, itu dalam rangka bagaimana tingkat konsumsi masyarakat kita tinggi gitu untuk mengkonsumsi produk-produk hasil kita di wilayah Kabupaten Sambas gitu. Yang kedua investasi memang harus kita tingkatkan untuk Kabupaten Sambas. Selama ini kita banyak investasi memang di sektor perkebunan ya, kelapa sawit, dan untuk ke depan karena kelapa sawit boleh dikatakan sudah jenuh dan kita perlu melakukan evaluasi terhadap izin-izin usaha perkebunan yang ada. Kalau hasil evaluasi kita sementara ini ada sekitar 100.000 ya. Izin usaha perkebunan itu kurang lebih 260-an ribu, yang diusahakan hanya 87 ribuan, jadi ada kurang lebih 100 ribuan yang tidak diusahakan gitu, tidak diusahakan, sehingga itu menjadi peluang lah ya, peluang pengembangan untuk komoditi lainnya. Yang ketiga adalah government itu berupa belanja pemerintah. Makanya kita, Pak Bupati, Pak Wakil Dinas, bagaimana belanja pemerintah atau proyek-proyek dari pusat, baik provinsi maupun APBN itu bisa masuk ke daerah, sehingga nanti banyak program kegiatan yang dilakukan tentu itu dapat memajukan perekonomian daerah. Yang keempat adalah kita harus meningkatkan ekspor. Nah, kalau kita sederhanakan, kalau pengertian ekspor ini kan perdagangan ya
barang atau jasa antar negara gitu ya. Kalau kita sederhanakan di level kabupaten, mungkin istilahnya ya bisa ekspor, bisa juga dia perdagangan domestik, perdagangan antar daerah gitu. Nah, atau regional. Jadi prinsipnya produk-produk yang ada di Kabupaten Sambas ini bagaimana bisa kita pasarkan ke luar daerah, sehingga nanti nilai jualnya atau itu nanti menjadi pemasukan bagi masyarakat dan bagi daerah gitu. Selanjutnya yang kelima itu kita harus menurunkan impor. Nah, impor ini memang susah, dan kalau kita perhatikan saja pengeluaran ya, tingkat pengeluaran masyarakat kita lah bulanan itu larinya kan ke pulsa mungkin ya, ke rokok, tekstil, yang semua itu memang kita tidak ada pabrik-pabrik yang untuk tekstil, untuk yang telkom artinya banyak juga dari pengeluaran kita akhirnya keluar. Nah, makanya kita sekarang yang bisa dan sangat bisa kita lakukan adalah meningkatkan nilai tambah ya produk-produk pertanian untuk bisa kita ekspor atau kita perdagangkan antar daerah gitu. Nah, ini Pak, tadi yang menarik adalah bagaimana kemudian dalam sebuah produksi pertanian itu kan tentu tidak lepas dari yang namanya jalur produksi, distribusi, dan masalah harga. Ya. Nah, bagaimana kemudian pemerintah punya kiat-kiat dalam pendampingan proses produksi di pertanian di masyarakat Sambas tadi itu? Apa yang kemudian misalnya di sektor pertanian, apa yang kemudian sudah dilakukan, seperti apa modelnya, pendampingannya? Tadi kalau yang saya jelaskan untuk kelapa sawit dan karet itu boleh dikatakan udah jalan lah ya, tinggal kita dorong kembangkan. Untuk komoditas lain seperti beras lah, beras itu kita memang masih selama ini Sambas hanya mampu memproduksi beras premium, beras medium. Kita kurang lebih ada 600 penggilingan padi di Kabupaten Sambas, itu semuanya memproduksi beras medium. Jadi kita Sambas belum pernah nih memproduksi beras premium. Kenapa tuh? Nah, mesin kita sudah ada, tinggal butuh permodalan dan manajemen. Ada di Tebas itu kemarin dibantu dari Departemen Perindustrian. Sudah terpasang, tinggal nanti bagaimana kerjasama ya, kemitraan untuk bisa mengoperasionalkan mesin itu secara komersil untuk bisa memproduksi beras premium. Nah, ada satu yang menarik Pak Bupati, ada beberapa kesempatan yang lalu ada menyampaikan bahwa selama ini yang tunjangan beras ASN itu yang dibayarkan dalam bentuk uang. Ke depan ada pemikiran Pak Bupati agar bisa langsung dikonversi ke beras langsung gitu, beras langsung. Nah, kalau memang itu bisa kita wujudkan, saya sedang mendata sekarang jumlah-jumlah penggilingan padi yang kira-kira sanggup mampu untuk bekerja sama untuk menghasilkan kualitas yang baik ya, sesuai dengan standar itu. Nah, nanti kita beras yang kita hasilkan itu bisa kita produksi oleh beberapa penggilingan padi di setiap kecamatan yang untuk memenuhi kebutuhan ASN yang kurang lebih 6.000 sampai 7.000 ASN Pak yang ada di Kabupaten Sambas, ditambah dengan karyawan perusahaan itu kurang lebih hampir 12.000. Jadi potensi konsumsi beras atau konsumen beras Kabupaten Sambas kalau gabungan antara ASN dan itu hampir 20.000. Oke, baik Pak. Saya ke Pak Guntur misalnya. Ya. Pak Guntur, tadi Pak Yayan sudah menjelaskan bagaimana kemudian proses produksi maupun penanganan sektor pertanian sudah dilakukan gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah kemudian juga hal-hal yang sudah dilakukan itu juga bisa meningkatkan pertanian di Sambas? Terus juga bagaimana peran Kadin sendiri dalam sektor pertanian ini gitu, menjembatani masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dalam rangka bagaimana kemudian mengekspor produk pertanian ini? Ya,
Saya pikir apa yang udah Pak Kadis Pertanian tadi sampaikan itu sebuah upaya dan memang proses kinerja. Artinya pada hari ini capaian yang baru yang baru kelihatan, maksud saya itu baru yang udah sesuai paparan Pak Kadis itu baru pada setakat beras medium ya, medium. Artinya produktivitas petani dalam hal ini itu kan mereka juga kalau boleh kita sebut itu sebagai produsen. Produsen artinya mereka yang mengolah di hulunya itu di sawah. Pada hari ini kan Pak kurang sinkronisasi saya lihat antara dinas terkait ini. Karena kita untuk pada hari ini yang kita kejar itu mayoritas Pak hanya untuk kebutuhan perut dulu. Itu kan yang dikejar itu quantity Pak sebenarnya. Quantity saya lihat quantity. Ketika kita ini ingin meningkatkan pendapatan petani itu kan harus quality yang dikejar. Tapi kurang sinkronisasi saya lihat antara mohon maaf Pak Kadis, Dinas Pertanian dan PU sendiri. Ketika PU membangun jaringan ini, maaf kemana-mana ini ya Mas ya, tapi ini pasti berkaitan gitu menurut saya. Kecamatan Kadin, saluran sekunder yang domainnya PU. Pada hari ini mereka ini membangun saluran sekunder ini orientasinya hanya ke banjir untuk antisipasi banjir. Kenapa tidak dikoneksikan menurut saya dengan saluran yang menjadi domain pertanian, koneksi tersier, kemudian baru mereka kepecahannya ke tata air mikro dan sebagainya. Nah, dari pengolahan ini artinya untuk kualitas, tentu kita ini ada sebuah fenomena yang saya lihat, sebuah keanehan yang terjadi. Sambas ini kota boleh dikatakan kabupaten 1000 sungai, sumber airnya tidak kekurangan, tetapi banyak pengadaan mesin pompa. Bahkan itu dari Kementerian Pertanian sendiri membantu pompa pada saat kemarau, maka petani berbondong-bondong mengajukan proposal untuk meminta mesin pompa. Kenapa tidak kita sinergiskan dulu pembangunan di hulu untuk mencapai kualitas beras yang baik? Ada Pak Kadis pernah bicara sama saya, ada Kementerian Pertanian menyampaikan program Sambas siap nggak katanya. Sambas siap nggak untuk menanam padi 4 kali dalam satu tahun. Saya bilang nggak bisa Pak Kadis. Kalau kita ini hanya berorientasi pertanian kita pada sistem tada hujan saja, itu nggak mungkin. Nah, kita untuk mengejar, ya boleh quantity Pak, quantity juga dibarengi dengan quality. Artinya infrastruktur di pertanian itu yang mesti diperbaiki dulu. Terjadi koneksi antara PU dan Dinas Pertanian terkait. Jadi orientasi mereka membangun saluran sekunder dari balai apa dan sebagainya, balai PU yang ada di provinsi itu. Kadang koordinasinya hanya ke PU. Mereka hanya orientasi, benar Pak, untuk urusan banjir juga penting. Tapi kenapa tidak sekalian aja terkoneksi dengan saluran tersier? Itu dulu satu. Kalau kedua tentang sarana dan prasarana pertanian, alsintan apa dan sebagainya, saya lihat banyak Pak Daniel Johan DPR RI Komisi 4 itu udah banyak membantu. Kemudian sekarang Bu Maria Lestari lagi gencar-gencarnya yang Komisi 4 Dapil Kalbar untuk membantu. Kemudian Wamentan juga pernah hadir di Kabupaten Sambas ini di Pemangkat beberapa waktu yang lalu. Sayang gitu Pak, ketika alsintan ini datang, banyak yang menjadi bahasa Sambas besi buruk, disimpan tanpa tahu untuk melaksanakan dan pemampatan. Jadi seperti itu. Saya lihat ada sebuah mekanisme mungkin yang mesti diatur, mesti duduk satu meja antara dinas terkait dari PU, pertanian dan lain-lain, mungkin
di mereka akan terkoneksi. Itu satu. Nah, untuk kita membuat ini jadi lumbung pangan itu menjadi penting. Ketika kita disebut sebagai lumbung pangan ini di Kabupaten Sambas, tentunya harus dibarengi dengan kuantiti hasil produksi dan berkualitas. Baru kita bisa bicara ekspor, Pak. Untuk memenuhi untuk memenuhi pasar yang Pak Kadis sampaikan tadi itu aja, sekian belas ribu itu dari PNS, ASN, belum lagi di politekniknya, belum perguruan tinggi, belum kita ke instansi Polri, kemudian TNI yang pasukannya juga banyak, yang butuh makan juga di situ. Tapi kan orang melihat, Pak, begini, ini berasnya kok hitam-hitam ya? Padahal mesin ada. Yang ada RMU yang tersebar, kata Pak Kadis tadi 600 RMU, rice milling unit di Kabupaten Sambas ini, mereka kurang alat, kurang modal juga. Alatnya tinggal ditambah itu HNP, Husker and Polisher itu, untuk pemutih apa dan sebagainya itu kan, jadi berasnya bisa dalam bentuk kemasan. Artinya kemudian untuk komoditi lain kita ini lebih banyak mengirim bahan baku, Pak. Sebenarnya bahan mentah. Artinya kayak buah naga, kemudian jeruk. Kenapa tidak kita buat industri olahan hasil pertanian? Nah, itu baru kita bicara untuk bicara komoditi ekspor. Lalu saya juga memberikan apresiasi baik kepada Dinas Pertanian maupun ke Politeknik yang buat terobosan beberapa waktu yang lalu. Kita juga pernah berkunjung. Mereka lagi pengembangan, Pak, komoditi kopi, Liberco, Liber.co. Jadi komoditinya jenisnya kopi Liberica. Itu udah dalam bentuk kemasan dan siap untuk diekspor. Nah, lembaga pendidikan ini yang hadir di Kabupaten Sambas kita anggap cukup banyak membantu, Pak. Membantu masing-masing prodi itulah. Kalau komoditi pertanian, di agribisnis apa dan sebagainya, saya lihat mereka udah punya mesin pengolahan apa dan sebagainya. Artinya produk-produk olahan menurut kacamata Kadin ini yang menjadi penting untuk kita dorong dan peningkatan hasil dari pertanian. Kadang begini, Pak, satu komoditi saja masyarakat disuruh nanam nih, petani ini tanam ya, habis itu ditinggal. Nah, kita juga kenapa pendampingan kurang? Kenapa pendampingan kurang dari pemerintah? Memang tenaganya itu memang minim. Harusnya satu PPL satu desa. Ya Pak Kadis ya. Tidak apa-apa Pak Kadis, jangan malu lah untuk ngapain. PPL yang ada 120. Jadi kurang, kita 193 desa. Harusnya PPL itu hadir mendampingi. Ini kan satu PPL bisa berkeliling 4 desa. Coba Pak, belum lagi mereka harus bertugas itu menginput data apa dan sebagainya. Kemudian pemetaan lahannya apa dan sebagainya itu. Jadi kita kurang tenaga PPL, kemudian koneksi menurut saya antar dinas, artinya biar berkesinambungan. Kemudian Kadin ini siap Pak, siap membantu pemerintah, siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu peningkatan ekonomi petani. Kenapa kita stressing di pertanian? Karena pasca pandemi ini Pak, menurut data statistik yang meningkat itu memang hanya di sektor pertanian, 2, berapa persen kemarin itu. Yang lain, industri lain baik perhotelan, transportasi apa anjlok, minus semua. Khusus di Kabupaten Sambas hanya faktor pendorong itu di pertanian. Nah, dari ini juga saya coba ngelihat kemana Pak Kadis juga pernah ngajak kita ke RMU yang ada bantuan pemerintah di Tebas itu Pak. Itu bagus Pak sebenarnya, komplit, premium untuk premium, tapi belum maksimal. Kenapa? Permodalan pasti, permodalan. Ya kita siap lah dari koneksi-koneksi yang Kadin jaring ini bisa sebenarnya Pak untuk membantu mengoperasikan
mesin-mesin yang ada di Kabupaten Sambas, maksudnya milik pemerintah Kabupaten Sambas itu sendiri. Jadi pemanfaatan itu jadi bisa maksimal. Jadi untuk pencapaian kita dengan nama lumbung pangan itu insya Allah akan tercapai. Tapi Pak Bupati sendiri dalam visi misinya ini konsentrasi memang untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Mungkin salah satunya atau unggulan yang terunggul yang pertama teratas ini memang di sektor pertanian. Artinya beliau serius lah. Dengan beberapa kali saya melihat Pak Bupati, Pak Wakil ke kementerian itu bahkan sampai mengundang, itu kan bukti keseriusan dibantu tentunya oleh Pak Kadis lah yang menjadi jembatan untuk koneksi untuk Pak Bupati sampai ke kementerian. Jadi itu aja mungkin sementara dari kita, nanti silakan dilanjut berkembang kita nanti. Makasih Pak. Baik, Pak. Nah, saya pindah ke Pak Erik. Nah, tadi kita udah mendengar pemaparan dua narasumber kita, Pak. Izin Pak ya. Buka ini biar kedengaran. Oh iya, kita buka biar jelas. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Insight Pontianak yang Insight Talk yang sudah mengundang kami untuk berbagi, berdiskusi terkait dengan lumbung pangan. Tema pangan ini tema yang menurut kami akan orang rasakan kalau sudah kelaparan. Nah, itu dia. Karena kelaparan. Jadi saya sebelum masuk ke terkait dengan teknologi dengan ini, saya mungkin masuk pada komitmen dulu ya. Narasi yang disampaikan oleh Pak Kadis, oleh Bang Guntur selaku Ketua Kadin, saya kira sudah benar. Cuma memang mohon maaf kalau saya melihat memang kayak ada, kalau saya melihat sih, kalau kebijakan pemerintah itu dari level pusat sih ya sampai ke daerah tuh kayak ada missing link, ada putus gitulah. Kalau dalam literasi Bang Guntur kan nggak connect dinas. Kalau saya melihatnya tuh nggak connect kebijakan sampainya. Nah, coba nanti host tanya berapa tuh anggaran di dinas pertanian tuh. Kalau konsennya ada 110.000 tanaman pangan yang padi ya, 110.000 padi itu, 80.000 sawit, 20-an ribu karetan kelapa, jeruk 8 ribuan. Itu berapa anggaran yang disiapkan untuk men-set up, memastikan produksi itu terjadi. Jadi gini aja Mas, produksi pangan Sambas saja, produksi padi saja itu kita di bawah rata-rata produksi provinsi. Produktivitas. Hanya 2,4 kalau nggak salah saya Pak ya. Provinsi 2,7. Terus kalau dirupiahkan gimana Mas? Jadi nggak bisa ngomong banyak. Itu 110.000 hektar itu, kalau penguasaan lahan di Sambas ini nggak satu kepala keluarga tuh nggak 1 hektar. Ambil rata-rata lah 0,6 hektar. Maka yang terlibat tuh berapa kakak, berapa manusia itu sebenarnya. Jadi kalau mau mengembangkan Sambas secara ekonomi, sentuh ekonomi Sambas atau Sambas berkemajuan, sentuh pertanian, selesai persoalan. Libatkan Kadin, bahasnya gitu lah ya. Selesai persoalan. Keroyokan aja di bidang pertanian. Wisatanya kaitkan ya terkait dengan ekonomi wisatanya, ekonomi pertanian. Gitu. Narasi seperti melibatkan ASN, TNI, Polri itu narasi lama. Sekarang actionnya seperti apa? Sebenarnya harusnya actionnya saja langsung saja. Contohkan saja misalkan konsumsi hari-hari yang dikuasai saja itu mestinya dari tepung pisang kapuk yang diusahakan Pak Guntur tuh. Jangan diekspor ke Batam, akhirnya kita beli oleh-oleh dari Batam. Ekspor ke Malaysia, akhirnya kita terima barang yang lain. Jangankan bahan makanan yang siap dikonsumsi, setengah jadi saja itu nilai tambahnya luar biasa sebenarnya. Dari padi saja, bayangkan misalkan bisa enggak tahun 2022 atau 2023 produksi beras premium. Kalau pemerintah mempunyai kendala, libatkan sektor swasta, libatkan profesional. Saya kira Kadin misalkan sudah membuka peluang. Skala bisnisnya
dapat saya kira ya. Asalkan saya kira sih memang ada komitmennya saya kira ya. Cuma saya kira komitmen yang apa kayak orang tuh nggak GPL gitu, nggak pakai lama langsung itu. Jadi saya mudah mengamalkannya. Berapa sih anggaran ini? Masalah penyuluh itu kan masalah klasik Pak ya. Secara kuantiti 120 untuk 193, belum lagi secara strukturnya tuh. Yang kedua, berapa anggaran yang untuk kita siapkan untuk setup kemampuan penyuluh. Sekarang tuh teknologi pertanian, kalau ada penyuluh pertanian misalkan, itu masih ngajarkan tentang pembuatan pupuk organik cair padat, nah itu kan ketinggalan itu. Nah kayak gitu lah. Tapi mau ngomong apa? Kalau fasilitasnya kurang, kalau Pak Guntur dan Kadis mau ngomong apa kita? Nah belum lagi ansinkronisasi yang ada di ini. Saya kira sih mudah-mudahan ya, kita harapan tentu ada. Kita berharap sebenarnya Bupati dengan birokrasi yang ada sekarang kan memang udah lagi gencar-gencarnya membangun jejaring dengan birokrasi yang ada di pusat. Saya kira ya itu langkah maju ya, karena mau mengharapkan kemampuan daerah mungkin terbatas. Tapi yang ingin sampaikan adalah ini bukan tanggung jawab Bupati saja sebenarnya, birokrasi baik legislatif maupun eksekutif. Tunda dulu kegiatan yang sentuhan ekonominya itu nggak nyambung, kayak misalkan tadi itu jangan semata-mata masalah bencana ya, masalah ekonomi saja dulu. Jadi kalau fokus anggaran ke sana, sentuh tentang ekonomi. Jadi misal jalannya itu bangun jalan ke arah tempat-tempat produksi, bangun saluran air itu ke tempat-tempat produksi. Malah kalau ada standarisasi ya, ada skala gitulah. Oh kalau itu hamparannya 200 hektar maka itu diprioritaskan. Oh kalau itu hanya 50 hektar itu nomor 3 kayak gitu. Itu akan lebih fair saya kira. Nah, yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa petani padi itu adalah rata-rata strata masyarakat yang kurang melek modal, kurang melek kemampuan, kurang melek mental untuk maju. Dia hanya ya rutinitas. Maka kalau sentuh itu saja, maka jumlahnya banyak itu akan berubah. Maksudnya berubah secara kemampuan ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya. Saya kira itu saja. Kalau fokus di situ, saya kira lumbung pangan yang disampaikan dengan tema kita akan tercapai. Saya berharap itu gini, jangan sampai kuantitinya ada kebanggaan kita. Sambas ini surplus beras sekian ton, tapi ekonomi masyarakatnya itu kurang. Karena itu rata-rata hasil ekstensifikasi kan, hanya 24 sampai 27 ton. Nasional udah lumayan saya kira. Masalahnya tadi itu pengairan, masalahnya tanah, masalahnya penyuluh tidak di-upgrade, masalahnya dan sebagainya. Nah, langsung ke Pak. Ya. Gimana tuh Pak? Tanggapan Bapak mengenai tadi hal-hal yang dikemukakan oleh Bapak Erik tadi? Belum ada sinkronnya antara satu lembaga dengan lembaga lain, terus juga belum pastinya bagaimana penganggaran dilakukan di sektor pertanian misalnya. Juga termasuk hal terkait dengan bagaimana mengenai pembiayaan atau modal yang kemudian harus dilakukan kepada petani untuk meningkatkan produksinya misalnya, juga peningkatan ilmu pengetahuannya, juga bagaimana kemudian teknologi itu menjembatani petani untuk menghasilkan produk yang baik, ya Pak. Baik, tadi sepakat apa yang dijelaskan Pak Haji Guntur dan Pak Erik. Yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kalau kita tadi luasan ya komoditi yang kita usahakan itu baik dari tanaman padi maupun perkebunan dan horti yang lainnya itu kurang lebih hampir 300.000 hektar. Hampir 300.000 hektar. Keluarkanlah itu yang namanya sawit corporate sekitar 200 ribuan hektar. Kalau rata-rata 1 hektar aja berarti kan 200 ribuan atau setengah hektar lebih dari itu gitu. Nah, untuk anggaran kita paham dan sadar bahwa tetap APBD kabupaten sangat terbatas dan kita tahun ini total kurang lebih dapat 44 miliar. Di 1,8 ya kita sekarang ya 1,8 triliun ya. Nah kurang lebih berapa tuh? Hampir 6 atau berapa persen itu. Nah selain APBD kita juga mengupayakan untuk APBD provinsi dan pusat. Kalau di total dengan pusat itu
tiap tahun fluktuatif. Kalau sebelum COVID itu kita mencapai sekitar 100 M, Pak. Kalau dengan APBN ya. Kalau dengan COVID ini di bawah 100 lah. Nah, fokus pertanian memang, apalagi ini kan sedang disusun RPJM, Pak ya. Jadi di dalam RPJM itu ada indikator kinerja utama Bupati, yang itu dievaluasi setiap tahun RPJM itu. Di situ ada 6, Pak, indikator kinerja utama pembangunan pertanian Pabrik Sambas itu. Yaitu peningkatan produksi padi, peningkatan produksi jagung, peningkatan produksi jeruk, peningkatan produksi cabai, dan peningkatan produksi karet, serta skor pola pangan harapan. Nah, di situ hanya 5 komoditi itu tadi, Pak, yang saya jelaskan. Sementara ada program Pak Bupati dan wakil yang lain adalah OPOP, Pak, One Village One Product. One Village One Product tentu produknya, karena komoditi pertanian ini banyak. Kalau tadi di IKU hanya 5, OPOP itu ya termasuk nanas, kan, naga, kopi, yang mana itu tidak termasuk IKU, pisang, lada, dan lain sebagainya. Nah, begitu luasnya, begitu banyaknya yang terlibat petani, begitu banyaknya komoditi. Ya kalau di total ada 100 M tetap kurang, tetap kurang. Tapi dana yang ada itu kita coba fokus kepada hal yang memang prioritas. Tadi IKU wajib, Pak, karena itu dievaluasi ya setiap tahun. Jadi keberhasilan Bupati tergantung capaian IKU. Dan dana yang kita coba kita fokus bagaimana tadi untuk kelima komoditi itu kita bisa meningkatkan produksi padi, jagung, jeruk, cabai, dan karet gitu. Nah, begitu juga OPOP. OPOP saya coba targetkan, karena Pak Bupati 5 tahun, kita 193 desa, mudah-mudahan setiap tahun bisa kita capai ya 20%. Jadi OPOP itu kan desa menentukan pilihan apa yang menjadi unggulan One Village One Product itu kan. Nah, kita coba nanti untuk bantu dari sisi mungkin pengembangannya, perluasan atau perawatan komoditi-komoditi pertanian yang diunggulkan oleh desa yang bersangkutan. Nah, untuk ekspor atau perdagangan antar daerah, memang kita butuh semacam para eksportir lah kali Pak, atau kreativitas, inovasi, menciptakan produk-produk yang olahan yang apa ya, kita kan bahan baku kan udah cukup tersedia nih, cuma bagaimana kita mampu mengemas tadi kan dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan keinginan permintaan pasar kan. Kayak Liberco itu saya pikir kemasannya yang menarik, bagus, sehingga apa namanya ada minat konsumen luar untuk kalau kayak pabrik misalnya jeruk, karena memang untuk jeruk sendiri kan kita sedang lagi mengusahakan bagaimana produksi jeruk ini bisa kontinu kita hasilkan setiap bulan. Karena yang namanya pabrik pasti butuh bahan baku setiap hari kan Pak ya, setiap bulan untuk memenuhi kapasitas mesinnya kan. Nah, ini yang kita sedang ingin mengembangkan, mendorong teknologi bujang seta itu. Jadi bisa panen buah jeruk berjenjang sepanjang tahun. Nah, kita di sini sudah ada nih Pak, di Gapura itu Pak Ramli. Kita udah berapa kali ke sana, dia setahun itu bisa 10 kali panen Pak. Nah, kita ingin menciptakan Ramli lain gitu di Kabupaten Sambas, sehingga dia mampu hampir setiap bulan memproduksi buah jeruk. Karena sekarang yang terjadi adalah kita numpuknya di dalam setahun hanya 2 bulan di panen raya itu. Hanya 2 bulan, 3 bulan itu. Nah, selanjutnya kita agak kosong. Nah, apabila kita bisa ada produksi sepanjang, nah itu yang pabrik. Tapi kita bisa olahan-olahan dalam bentuk lain yang lebih apa ya, kreatif. Karena sekarang kan eranya digital gitu ya. Pemasaran melalui online. Saya pikir butuh kreator atau kreativitas yang mampu untuk meng-create produk olahan yang sesuai dengan apa laku di pasaran, sesuai dengan permintaan konsumen. Saya pikir itu yang perlu kita dorong gitu, yang apalagi sekarang petani muda milenial ini kan
atau petani muda berkemajuan kan di Sambas ini sudah cukup tumbuh Pak. Kita sudah mendata kurang lebih sekarang ada 220 Pak. Petani muda yang rata-rata sudah punya usaha. Kemarin saya ketemu Pak Wiki ya, dia ada kebun naganya 2.500 batang. Sama kemarin si Pak siapa itu, Pak Panji ya Pak, dia punya kebun apa namanya, jambu bijinya itu ada sekitar 3.000 batang gitu. Jadi usia mah masih muda tuh Pak, masih 20-an ya, 20-an, 30-an. Nah, ini yang kita dorong, apalagi Pak Haji Guntur ini kan salah satu dedekot lah ya di JPN sekarang, ada Jaringan Pertanian Nasional. Jaringan Pertanian Nasional di situ nanti sebagai wadah fasilitas untuk petani-petani muda untuk membangun jejaring, baik dari sisi pemasaran atau produktivitas atau Melek ya, teknologi jejaring, intinya. Ya. teknologi itu pengalaman, sharing pengalaman gitu. Nah, itu saling mengisi nanti di forum-forum. Dan itu memang program dari Kementerian Pertanian yang sudah kita coba tindak lanjuti, kita data dan terus kita dorong, kita kembangkan. Nah tadi kalau produktivitas iya Pak, untuk padi itu kita fluktuatif sih Pak, kadang 2,4, kadang 2,6, kita pernah 3,08 kan kita pernah. Nah fluktuatif itu sebenarnya kita sudah tahu Pak, di mana sih ini benang merahnya itu sebenarnya kuncinya adalah kalau saya melihat itu di benih Pak. Benih padi kita itu selama ini kita 100.000 hektar Pak ya tanaman ya, kita yang dibantu itu benih unggul kita hanya 20.000 hektar Pak. Artinya hanya 20% nih petani kita yang dibantu dan menanam varietas padi unggul. 80%-nya itu bukan benih unggul yang ditanam gitu. Nah ini yang perlu kita dorong, bagaimana nanti kita tahun depan ini mau ada dapat program iCare ya, dari Kementerian Pertanian, Integrated Corporate Farming itu. Nah itu nanti komoditinya padi dan jeruk. Kita sudah melakukan baseline survei di mana sebenarnya titik-titik lemah benang yang harus perlu kita dorong, kita tingkatkan. Kita sudah melakukan survei dan ke depan tadi salah satunya rekomendasi saya adalah bagaimana Sambas ini secara bertahap mampu untuk menggunakan benih unggul secara bertahap dan sifatnya kalau bisa permanen gitu Pak. Jangan ada proyek kita 40-60% tapi habis proyek. Bagaimana kita bisa berkelanjutan itu. Kita benih unggul yang kita tanam masyarakat tani kita itu janganlah hanya 20% ini gitu loh, bertahap menjadi 30%, dan itu sifatnya nanti berkelanjutan gitu. Kalau dari sisi Itu penangkar benih bisa dilakukan. sangat bisa Pak, Pak? sangat bisa. Bagaimana caranya? Nah, benih padi yang selama ini dibantukan itu adalah mengikuti mekanisme proyek Pak. Jadi proyek pemerintah itu kan dilaksanakan kan di atas Maret ya. Yeah. Jadi pengadaan itu di April, Mei, Juni. Nah itu diadakan pengadaan, itu ditanam di Agustus, September, rendengan. Panennya itu di Januari. Di Januari panen, itu mau nanam, itu tidak ada benih bantuan pemerintah. Karena proyek itu belum ada itu di Januari itu. Jadi itu kosong dan itu terjadi setiap tahun. Makanya kita sebenarnya kalau cukup anggaran, saya tahun ini kita coba ada sekitar 20-30 hektar, kita siapkan penangkar benih, kita nanti tanam di Agustus September, nanti panen di Desember Januari, itu kita langsung gunakan gitu. Nah, nanti kita kerjasama dengan penangkar karena ini sifatnya bukan pengadaan, jadi tidak juga perlu sertifikasi, tidak perlu ya. Tidak perlu. Kayak kebun benih desa. Betul. Nah, nanti hasil benih itu langsung digunakan. Ya. Nah, kalau memang itu kita bisa dorong lebih luas sehingga dan kita memang ada
hampir 12 kecamatan kita sentra itu cukup tinggi produktivitas. Kita mendorong itu yang memang yang ada sekitar 7 ya kecamatan yang tidak sentra itu. Seperti Sajat, Sejangkung itu rendah, dan program-program ada kita dibantu di Jen Tanaman Pangan itu peningkatan produktivitas rendah padi. Jadi kita arahkan kepada kecamatan-kecamatan yang masih rendah lah produktivitasnya produksi. Artinya upaya apa ya, kekurangan kita, titik lemah kita sudah identifikasi dan kita sudah coba carikan cara bagaimana untuk terus bisa meningkatkan, mendorongkan, karena kita sadar betul bahwa pertanian ini sangat banyak diusahakan, dan apabila kita memang mampu sentuh, tingkatkan produktivitas, itu otomatis penghasilan masyarakat itu pasti akan meningkat. Baik Pak. Oke, kita langsung masukin aja Pak, closing statement, mungkin penutup dari acara ini. Kira-kira Pak Guntur sendiri ingin mengatakan apa untuk masalah pertanian di Sambas ini? Closing statement. Yang paling pertama mungkin untuk pencapaian menjadi daerah lumbung pangan kontinuitasnya tetap terjaga. Mungkin itu dari menurut saya sarana paling penting, kemudian infrastruktur. Saya lupa tadi satu Pak sampaikan bahwa kuota pupuk ini kemarin kan dari tahun lalu 3.000 ton menjadi 17.000 ton tahun ini. Cuma itu kayaknya hanya sebuah tulisan 17.000 itu, karena begitu diajukan birokrasinya panjang Pak. Kalau dulu penyaluran pupuk subsidi itu untuk petani itu, karena ini kan memang sumber kebutuhan untuk makanan tanaman itu sendiri kan, ini juga faktor penopang untuk meningkatkan kuantiti dari pangan itu sendiri, pupuk. 17.000 Pak, dulu itu birokrasinya nggak sejelimet ini. Artinya kita cukup ajukan, ada permintaan petani, diajukan ke produsen, cukup mereka keluarkan DO, kita tebus, clear barang itu tersalur ke petani. Kok sekarang Pak banyak Pak, ini agak tersendat. Ini gitu kita ajukan ke produsen mesti mengajukan lagi ke Pupuk Indonesia, PI. Nah birokrasinya jelimet entah apa di sana, sampai sekarang ini barang kosong. Oke, poin terakhirnya? Apanya? Poin akhirnya? Paling tidak ini, nah ini betul saya sepakat dengan saudara Erik tadi sampaikan, ini pemerintah pusat ini. Jangan kita ini di PHP teruslah ini di daerah ini, katanya itu hanya satu item aja yang saya sampaikan, itu banyak hal-hal lain ketika kita dijanjikan, contoh kayak Impres nomor 1 juga itu kan katanya ini kementerian nggak punya dana karena COVID dan sebagainya. Jadi instruksi presiden yang harusnya 2 tahun itu mesti diperpanjang lagi sampai 3 tahun. Poin terakhir, kita butuh keseriusan dari pemerintah pusat untuk membantu peningkatan perekonomian petani juga. Nah kalau barang-barang ini saja agak sulit untuk direalisasikan, menurut kacamata saya ini capaian-capaian itu akan sulit untuk tercapai. Itu yang paling penting poinnya Pak. Kedua, kita berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Sambas di bersinergis, Kadin siap menjembatani kalau bicara kita ekspor dan sebagainya. Olahan kan di SKPD ini Pak, KPD ke petani sebagai produsen dibimbing dan sebagainya. Ada produk yang bisa kita kirim nanti insya Allah kalau memang COVID ini berakhir, Malaysia sudah terbuka, lain sudah terbuka, kita bisa ekspor lah untuk kita siap, Kadin bantu bisa untuk menjembatani itu. Ketiga juga saya tertarik tentang komoditi kelapa itu Pak ya, yang tadi ada teman kita juga di Wajo asli Pontianak itu, dia itu butuh tempurung kelapa sebenarnya, tempurungnya batoknya itu untuk bikin briket
briket dikirim ke Arab dan dia agak tersendat ini karena bahan baku itu ekspor. Untuk apa briket itu diolah, namanya Pak Ruli itu teman di Pontianak itu, diolah untuk orang Arab dan Timur Tengah karena untuk bahan baku apa sisa ya namanya, apa yang disedot itu kayak sisa ya. Nah, iya, kalau di Timur Tengah itu paling ngetop Pak, tuh bahan rokok. Bahannya hanya kriket ya, batok kelapa dijadikan arang, briket. Jadi briket, jadi itu bisa terekspor dan terus berjalan sampai sekarang. Artinya dia juga ada menyampaikan ke saya, Pak Kadis, kalau ada dari Sambas itu saya butuh tempurungnya aja, nggak butuh yang lainnya gitu. Batok kelapanya itu siap untuk diekspor. Kita sebenarnya siap. Kemudian ada kemarin juga dari ini Pak, dari Jakarta yang siap berinvest, nanti Kadin siap menjabat tadi untuk pengolahan limbah. Sebenarnya banyak, tapi nantilah kita cerita panjang Pak ini ya Pak Hos ya, cerita panjang, cuma ini mungkin waktu terbatas. Saya hanya bisa closing statement, kita butuh realisasi dan butuh realita dari pemerintah pusat untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi perekonomian di Kabupaten Sambas. Saja, makasih. Baik. Ya. Silakan Pak Erik. Oke, ya, terima kasih. Jadi membahas petani tidak akan ada habisnya, tapi kalau menyelesaikan masalah petani ini kebahagiaannya luar biasa. Jadi benar, saya kira memang mesti keroyokan dari level pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Saya kira itu mesti keroyokan juga dengan pihak swasta. Itu kalau terkait dengan ketahanan pangan, lumbung pangan. Pangan itu bukan hanya padi ya, saya kira ya, sumber karbohidrat yang lain, ikan atau juga sumber protein juga pangan dalam definisi pertanian. Membutuhkan inovasi, tapi yang lebih utama membutuhkan komitmen. Gitu ada. 200.000 lahan garapan yang sekarang sudah diusahakan oleh petani ini mesti menjadi konsen dari seluruh tingkatan pemerintah, baik pusat sampai desa. Nah tadi itu yang menjadi perhatiannya. Jadi komitmen, berinovasilah pada pondasi data itu. Jadi tidak usah berinovasi di yang lain, tapi pondasilah itu. Sarana prasarana lain seperti pupuk, jalan, irigasi apa sebagainya itu adalah support ya, support untuk itu semua. Benar, saya sangat mendukung tuh kalau misalkan ada program misalkan ya kebun inilah kayak kayak kebun benih itu ya, dari benih yang diusahakan penangkar 110.000 itu Pak. Kalau 40.000 saja kebutuhan 1 hektar, 40 kilo kebutuhan 1 hektar tanaman padi, maka membutuhkan kalau 110.000 itu hampir 4.000 ton. 4.000 ton. Kalau rata-ratanya 1 hektar itu 4 ton, maka ada 1.000 hektar untuk kebun benih itu. Itu hanya untuk memenuhi Kabupaten Sambas, belum memenuhi kabupaten yang lain. Intinya adalah tidak ada, saya kira mesti ada terobosan, ada inovasi, ada kerjasama. Kalau kita kerjasama sama balai benih, saya kira juga bisa Sambas ini menjadi ini, sehingga kendala yang tadi, kendala untuk mendapatkan benih unggul apa sebagainya bisa terselesaikan. Kendala pupuk ya sama-sama berangsur yakinkan pemerintah pusat bahwa ini ada 100 lebih ini lahan garapan padi yang mestinya rantai pupuk itu bisa disederhanakan. Saya kira semua akan jalan. Ya saya kira sentuh ekonomi misalkan beras premium muncul di 2022-2023 bukan sesuatu yang mustahil. Yang paling penting ada kebersamaan, komitmen sama-sama, inovasi dalam gerakan. Saya kira itu yang poin pentingnya. Makasih atas temanya. Mudah-mudahan bisa bincang di kemudian hari. Baik Pak, minta closing statementnya Pak, singkat padat. Ya, kalau dari pertanian tadi saya sampaikan bahwa secara potensi kondisi existing pertanaman atau aktivitas pertanian ini kan sudah sangat luas, sangat banyak yang terlibat, sangat banyak komoditi yang diusahakan. Kalau dari sisi komitmen, kita yakin betul dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kadis dan
lain, cuma memang kita butuh sinergisitas Ya, Pak. sinergi gitu. Sinergisitas antar dinas tadi, dari PU-nya, dari perdagangannya, dari penanaman modalnya gitu. Nah, terus kita butuh tadi para pemasar Pak. Kita butuhnya itu kreativitas, inovasi. Bagaimana produk-produk yang sudah ada, komoditi yang kita hasilkan ini bisa kita create menjadi produk-produk yang laku di pasaran gitu, baik untuk pemasaran antar daerah maupun untuk ekspor. Karena selama ini kita hanya masih mengandalkan di bahan mentah itu. Mungkin tidak juga perlu industri yang skala besar, cukup kayak Liber kan industrinya tidak besar Pak Iya, ya, iya, untuk betul. skala yang Kecil ya lah mesin ya, packing apa gitu ya, tapi produknya berkualitas dan sudah mulai saya lihat pemasaran sudah menjadi cukup luas. Saya pikir itu Pak. Untuk komitmen saya yakin Pak Ya. Bupati, Pak Wakil sangat mendorong, dan untuk anggaran memang tadi kita sepakat seluruh baik dari pusat, provinsi dan kabupaten. Dan tidak lupa juga memang kita libatkan nanti CSR perusahaan Pak. Jadi perusahaan sawit kita kan kurang lebih 30 perusahaan itu CSR-nya adalah untuk membantu pengembangan OPOP gitu Pak, maksud saya. Jadi pengembangan OPOP itu kan konsesi perusahaan itu kan pasti di desa-desa. Nah itu dia juga, sekarang kan kita ada indikator untuk desa mandiri kan. Nah itu pun perusahaan kelapa sawit bisa Pak terlibat di dalam meningkatkan indikator-indikator desa mandiri maupun OPOP atau program-program pemerintah yang lain. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Demikianlah pemirsa Insight Talk dimanapun Anda berada. Bagaimanapun juga untuk meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Sambas butuh peran semua pihak. Butuh keseriusan bagaimana pendanaan dilakukan, bagaimana penganggaran kemudian juga bisa menjalankan aktivitas pertanian. Selain itu juga ada inovasi, komitmen, dan juga sinergitas antara semua pihak. Sehingga sektor pertanian yang menjadi lumbung utama penghasilan warga bisa terpenuhi. Terima kasih, selamat siang. Demikianlah Insight Talk kita kali ini.